selamat siang. Assalamualaikum, si muda. Sudah masuk ke jam-jam rawan gitu ya. Untuk kamu yang anak kawasan mungkin jam-jam 2:30 sore ini untuk agenda boci ya, alias bobok ciang. Tapi beda lagi kalau untuk para istri-istri yang punya status trophy wife. Mungkin jam 2:30 sore mereka masih ada Google Meeting untuk ngomongin soal yang namanya bisnis bareng sama dengan geng arisan, atau mungkin punya kegiatan CSR gitu ya, dan ngebahas beragam kegiatan positif yang bisa meningkatkan value diri. Apakah kamu salah satunya yang punya mahkota trophy wife? Oke, kita bakal sapa dulu untuk sang suhu cantik lagi di hari Kamis, Kak Daniarda Rafainsya. Halo. Hai, apakah aku seorang trophy wife? Kayaknya sih roman-romannya gitu kalau Nisa lihat dari secara penampakan ya. Trophy wife kayaknya Kak Daniarda ini perfecto gitu ya. Kayaknya aku pengen punya trofi yang banyak aja deh daripada aku jadi trophy wife. Iya. Trofinya mungkin kayak semisal panjat tebing gitu ya kan, lomba makan kerupuk, selusin gitu kali ya. Lomba Agustusan ya. Iya betul. Kayaknya ada yang lebih keren gitu ya di usia ini gitu ya. Perlombaannya 17-an gitu ya. Mumpung habis ini 17-an bulan depan kan? Betul. Mungkin kalau di usia kita panjatnya bukan panjat tebing Kak, tapi panjat sosial kalau usia kita ini. Asalkan ada yang dipanjat, jangan sampai ada yang dipanjat. Benar. Kayaknya kita harus berteman sama trophy wife kalau kita mau pansos. Harusnya gitu ya. Aduh, temannya Nisa nggak ada yang pejabat lagi. Nggak harus ya. Oke. Nggak harus. Benar. Nih Kak Daniarda, kalau misalnya Nisa lagi istirahat gitu ya, suka scrolling media sosial. Kayaknya banyak banget ya para ibu-ibu gitu kan, atau mungkin para perempuan yang sudah menikah, yang sudah punya keluarga, tapi mereka tetap eksis di media sosial dengan beragam kegiatannya yang positif dan gak kalah sama yang single gitu ya. Apakah itu termasuk trophy wife? Tapi kita bakal kenalan dulu untuk makna dari trophy wife sendiri gitu. Sebenarnya kalau trophy wife tuh kalau kita melihat dari makna tropinya gitu ya, makna pialanya, sebenarnya trophy wife ini adalah persepsi yang dilihat dari sisi suaminya gitu. Jadi suaminya ini melihat bahwa istrinya ini bisa dipajang gitu loh nih, atau trofi atau penghargaan gitu ya, bahwa istrinya ini adalah istri-istri yang memang bisa dipajang, nampak, bisa dibanggakan gitu ya, bisa dilihat, bisa dipamerkan, seperti layaknya sebuah trofi atau penghargaan. Sebenarnya gitu sih, melihat dari konteks persepsinya si suami nih, gimana dia melihat si wife-nya, apakah bisa menjadi a trophy wife atau gimana nih gitu. Oke, jadi ini dalam artian kebanggaan Pak Su gitu ya, si trophy wife ini ya. Betul, jadi status simbolnya suami nih, status simbolnya Pak Su gitu loh. Oke, jadi ternyata status istilahnya kebanggaan Pak Su itu nggak dilihat dari penthouse dia punya gitu ya. Atau mungkin jabatan. Sekarang sang istri juga bisa jadi status kebanggaan para Pak Su nih, biar muda, ilmu baru kan ya. Oke. Nah Kak Daniarda, kalau kita ngomongin masalah kebanggaan alias status trophy wife gitu ya, kenapa makin kesini nih, makin modern zaman, banyak nih perempuan-perempuan alias ibu rumah tangga yang jadi trophy wife. Apa tuntutannya? Kenapa bisa terjadi gitu Kak? Sebenarnya ini sangat berhubungan dengan konsep gender ya, kalau kita ngomongin soal trophy wife. Karena misalkan nih, banyak tadi seperti Nisa bilang, perempuan-perempuan ini setelah menikah, dulunya mungkin bekerja, terus akhirnya sekarang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, berarti kan mungkin belum financially independent atau financially freedom gitu kan, akhirnya bergantung kepada suaminya. Nah akhirnya kan konsep mereka, kemandirian mereka ini kan akhirnya berkurang gitu ya, dibandingkan dengan sebelum mereka menikah atau memutuskan sebagai ibu rumah tangga. Sehingga muncullah ini yang namanya istri-istri yang nurut gitu kan, istri-istri yang ngikut suami, istri-istri yang ngikut aja suaminya mengatur uangannya seperti apa gitu kan. Ini bisa dua sisi mata uang, dua sisi koin ya. Jadi kalau mungkin kita mau melihat positifnya ya bisa kita melihat in a good way, tapi kalau kita melihat negatifnya sih, kalau misalkan konsep kesetaraan gender mungkin agak-agak juga bisa berisiko untuk dipandang negatif ya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau melihat sih kayaknya bagus loh seorang istri yang memang mendedikasikan waktunya untuk keluarga gitu kan, nurut dengan suami gitu. Tapi kok semakin kesini kayaknya si trophy wife ini kalau kita lihat di sudut pandang yang negatif
kayaknya mereka kok materialistis gitu kan, kayaknya mereka itu wah menghabiskan banyak uang gitu kan, gaya hidupnya sangat tinggi, terus kayaknya juga fokus banget ke penampilannya gitu, karena trofi itu tadi yang sebenarnya akan dibanggakan sama si suami. Jadi semakin luas nih konsepnya gitu. Jadi ada dua yang bisa kita lihat secara luas terkait dengan si trophy wife atau istri-istri kebanggaan para paksu ini nih. Oke. Kayaknya agak sedikit bagaimana gitu ya kalau misal trophy wife ini bisa dijadikan istilahnya status yang juga bisa kita pakai dengan bijaksana, tapi jangan sampai cuma jadi ajang flexing gitu ya. Ajang untuk para ambisi istri-istri nih untuk bisa yang namanya bisa tampil lebih optimal juga gitu ya. Oke, nah kalau Kak Dara nih, untuk ciri-ciri seorang trophy wife gitu kan, kira-kira yang paling bisa kita lihat, wah ini pasti si istrinya trophy wife gitu kan. Yang bisa kita lihat secara nyata apa nih penampakannya nih Kak? Penampakannya nanti dong pasti, ya kan? Pasti, nanti dong pasti ya, gitu ya, terawat betul, gitu ya, kan? Terawat, benar. Karena kan tadi ya patut dibanggakan atau diagung-agungkan gitu lah. Terus kalau misalkan kita melihat dari sisi keuangan sih kayaknya gaya hidupnya oke banget ya, gitu. Maksudnya kayak nggak pernah sulit deh gitu soal keuangan gitu kan. Kayaknya mereka having fun aja meskipun mereka tidak bekerja secara produktif atau in an office hour gitu kan. Tapi mereka kayaknya ya happy-happy aja menjalani kehidupannya sebagai ibu dan seorang istri gitu kan, yang oke-oke banget gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat secara penampakan pasti penampilan gitu pasti oke banget gitu. Dan mereka memang fokusnya pada penampilannya pasti, karena kan mereka itu yang mereka tujukan gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat trophy wife tuh kayak ini ya Mbak ya, pacar-pacar atau mungkin istri-istri para pemain bola. Nah ya kan, biasanya kan ada sebutannya tuh WAG gitu kan, wife and girlfriend. Yang biasa pemain bola tuh kan istrinya muda supermodel, cantik gitu ya kan. Mungkin kita bisa gampangannya seperti itu. Kita lihat istri mungkin pasangan-pasangan para pemain bola, khususnya internasional ya kan. Widih, bola gitu. Bodinya udah kayak gitar Spanyol gitu kan. Iya juga ya. Nah ya kan, trophy wife tuh. Oke, nah Kak Dara, ini kan kalau kita ngelihat juga trophy wife ini bisa jadi istilahnya status yang bisa dibikin secara positif kalau misal in a good way gitu ya. Bisa juga ini jadi ajang pamer nih. Para istri-istri jadi semakin ambisius untuk istilahnya lebih kayak lebih menonjol dengan teman-temannya sendiri. Apa benar nggak sih kalau misal status trophy wife ini jadi ajang flexing untuk para ibu-ibu yang memang pengen menonjol di kalangannya gitu Kak? Benar nggak sih Kak? Mungkin bisa ibu-ibunya atau bapak-bapaknya ya, teman-teman ya. Kalau kita melihat konsep trophy wife itu kan mungkin lebih ke suaminya yang melihat bahwa istrinya ini istri yang oke gitu kan, patut mereka tunjukkan dan pamerkan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau melihat dari si istri, bisa jadi belum tentu mau flexing, tapi bisa jadi mereka menunjukkan aktualisasi dirinya di bidang itu gitu kan. Karena mungkin kan bagi orang itu aktualisasi dirinya dan value-nya tuh beda-beda kan ya. Misalkan apalagi semakin gede, semakin banyak perannya, semakin berbeda gaya hidupnya gitu ya, semakin beda perannya, semakin beda tugasnya masing-masing. Maka kita kan pasti punya value yang kita banggakan nih masing-masing gitu kan. Misalkan Nisa itu aktualisasi dirinya adalah misalkan dengan siaran gitu kan, dengan setiap pagi berangkat ke Kalimaya dengan wajah yang sangat ceria, pulang juga sangat ceria. Jadi dilihat oleh tetangga-tetangga nih, wah Nisa ini bekerja keras sekali, bekerja dengan passionate banget gitu kan di Kalimaya Baskara FM gitu kan. Wah itu kan yang ditunjukkan oleh Nisa. Nah mungkin bagi orang-orang yang tidak lagi bekerja, misalkan si istri-istri yang memang mendedikasikan waktunya untuk keluarga dan juga untuk suaminya, akhirnya mereka punya aktualisasi diri di bidang yang lain. Misalkan tadi kayak Nisa sempat mention, ikut arisan gitu kan, ikut agenda-agenda CSR, bikin bisnis sama orang-orang yang sama gitu kan, yang punya banyak waktu sambil nunggu anaknya sekolah mungkin, terus misalnya akhirnya mereka meluangkan waktu di hal yang sama. Sebenarnya begitu. Mungkin kita nggak bisa bilang flexing karena itu belum tentu. Flexing kan kita nggak bisa judge gitu ya. Karena memang trophy wife ini judgmental banget nih sebenarnya, akan sangat orang bisa menilai iya, mungkin orang lain juga nggak bisa menilai enggak gitu kan.
sangat berbeda-beda. Tapi intinya kalau misalkan flexing atau enggaknya sih tergantung niat diri masing-masing. Tapi alangkah indahnya kalau kita melihat itu sebagai aktualisasi diri mereka deh. Aktualisasi diri masing-masing karena memang masing-masing orang punya role dan juga value yang berbeda-beda sehingga cara aktualisasi dirinya di masing-masing perempuan juga akan berbeda-beda gitu. Oke, jadi untuk para trophy wife gitu yang statusnya bikin bangga sang suami gitu ya. Terutama untuk yang namanya mereka suka gemar untuk merawat kecantikan diri gitu kan, pandai bersosialisasi dan pastinya kalau arisan kayaknya makanannya yang sehat-sehat gitu ya. Kan Nisa nggak bakal bisa jadi trophy wife deh, karena Nisa tuh sukanya makan mie instan pakai nasi Kak. Jadi kayaknya nggak bisa. Udah ke eliminasi dari segi menu makanan gitu ya. Udah nggak bisa, jadi aku istilahnya istri yang nurut suami aja deh gitu ya. Oke, baiklah. Ini juga trophy wife loh, ya kan, secara agamis ya. Asalkan suami tetap bangga nih, nggak apa-apa. Bisa bagian yang ini ya, trophy wife tapi secara syariah gitu ya kayak. Bagus. Ya. Oke, yang pasti para tulang rusuk yang menyandang status trophy wife wajib banget kepoin obrolan cantik bersama Kak Daniar Dara di Deep Talk. Oke, masuk lagi ke gibahan chapter 2 Kak Daniar Dara ya. Ya Allah. Dong kita siang hari ini nih. Gibahan tapi bermaksud untuk positif, in a good way. Betul. Gitu ya. Yes. Siap. Oke, Kak Daniar Dara ini kan trophy wife tadi kan kayak kita lihat dari dua sisi mata uang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita boleh untuk menjabarkan tuh yang namanya trophy wife, plus minusnya apa nih Kak? Kalau seorang istri menyandang status trophy wife. Plusnya sih pasti dilihatnya oke. Maksudnya gambaran keluarganya, image rumah tangganya berarti sangat bagus dong ya ketika memang si istri ini bisa menjadi mewakili gitu kan status dari seorang suami gitu kan, status sosialnya. Ini bisa meningkatkan kepercayaan dirinya suami gitu kan, bisa meningkatkan status sosialnya suami ataupun keluarga mereka ataupun rumah tangga mereka, sehingga ya ini bisa jadi hal yang membanggakan lah, meningkatkan confidence buat mereka semua di keluarga itu. Tapi sebaliknya juga nih, kalau misalkan kita hanya melihat seseorang dari kecantikan atau kekayaannya gitu ya, misalkan kita ngeliat si perempuan, ih cantik banget ya gitu, ih kaya banget ya, punya duit banyak banget ya. Akhirnya kadang kita sebagai manusia tuh cenderung lupa nggak sih untuk melihat sisi lain dari seorang manusia gitu kan. Kita cuma melihat dari soal apa yang dia bawa, apa yang dia punya, apa yang lagi dia jalankan, tapi kita lupa terkait dengan bagaimana sih kualitas dia sebagai manusia, kepribadiannya dia gimana, karakteristiknya dia gimana, sehingga kalau kita melihat minusnya adalah akhirnya kayak dangkal banget kita melihat atau menilai orang dari yang nampak aja gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga. Padahal si trophy wife ini pasti punya kualitas hidup atau kualitas sebagai person yang jauh lebih oke loh kalau kita melihat di luar dari apa yang dia tampakkan. Nah, kadang juga nih ini juga judgmental dan akhirnya ketika judgmental ini bisa jadi berisiko untuk merendahkan perempuan-perempuan karena tadi ya mereka jadi dilihat sebagai objek kan, perempuan-perempuan ini ya, si istri-istri ini dilihat sebagai suatu objek gitu kan, bukan satu subjek yang sebenarnya kita juga perempuan punya itu gitu. Nah, ada juga ternyata potensi terkait dengan psikologisnya atau emosinya. Karena kalau misalkan benar-benar nih hubungan ini didasari oleh faktor-faktor yang hanya sebagai status sosial aja, bukan dibangun oleh dasar rasa cinta, rasa kasih sayang, komitmen dan segala macam, akhirnya ini bisa berujung kepada kepuasan relasi atau kepuasan hubungan bagi si pasangan tersebut gitu. Jadi jangan sampai deh gitu ya, kita ambil plus-plusnya aja, bangganya kita dengan istri, bangganya kita dengan pasangan kita seperti apa, tapi yang minus-minusnya tadi dibuang jauh-jauh ya, Benda. Oke, coblos Kak Daniar Dara jadi Ibu RT 2025 sampai 2030 ya, kayak 5 tahun ya masa jabatan ya. Mending Kementerian Perempuan deh. Kayaknya lebih oke deh, Nis. Kan harus melihat lebih dekat dulu warga sekitar kampungnya gitu loh, Kak. Iya benar ya, nggak boleh yang gitu. tinggi ya. Benar, gitu. dipelajari Jaya. dulu. Jaya, gudang garam jaya ya. Oke. Nah, Kak Daniar, tadi kan kalau di info bahwa memang trophy wife ini bisa istilahnya kita pertahankan status itu dengan cara yang positif, dengan cara yang bagus gitu ya, tidak judgmental
kental juga dilihat di masyarakat. Nah, terkadang nih para trophy wife ini saking obsesnya tidak mau turun tahta gitu ya, mereka jadi kayak ambis untuk selalu tampil sempurna karena sang suami udah kadung bangga kan mamerin si trophy wife ini ke lingkungan sosialnya. Nah, gimana sih caranya supaya trophy wife ini being human aja gitu? Mereka juga seorang manusia yang memang nggak sempurna-sempurna juga seperti yang mereka tunjukkan di lingkungan sosialnya. Nah, ketika sudah punya status trophy wife, supaya mereka nggak depres juga ya gara-gara tekanan sosial juga yang mengharuskan mereka sempurna. Apa yang wajib kita lakukan sih, Kak? Oke, sebenarnya ini nggak cuma untuk trophy wife ya, trophy wife ya, tapi juga untuk semua gitu sebagai seorang manusia. Kita tuh mau berpenampilan tujuannya buat apa sih gitu? Misalkan kita mau merawat diri, kita mau punya barang-barang bagus, misalkan kita mau hari ini mau perawatan, mau nge-treatment, kita mau ke salon, kita mau melakukan sesuatu apapun lah untuk hidup kita, sebenarnya tuh buat apa? Pertanyaannya basicnya tuh ke situ. Bahkan sampai beberapa klien yang misalkan kurang percaya diri nih, Miss, aku sering banget nanya, kamu habis ini mau makan kan? Kamu makan untuk apa sih? Kamu mandi untuk apa sih? Kamu habis ini mau kuliah misalkan, tuh mau kamu ngelakuin semua hal itu tuh buat apa? Kadang-kadang jawaban yang muncul adalah jawaban yang normatif atau jawaban yang memang bukan untuk mereka sendiri. Misalkan, ya aku kuliah pengen membanggakan orang tua, misalkan aku hari ini pengen cantik supaya aku dipuji sama suami. Sebenarnya salah nggak sih? Nggak salah, jawabannya benar gitu, sesuai dengan norma yang ada. Tapi harus selalu disandingkan dengan alasan kenapa kamu mau melakukan itu untuk dirimu sendiri. Gitu. Supaya apa? Supaya kita ngerti dong gitu. Kita kusyuk dong menjalani apa yang sedang kita jalankan. Karena semua tuh pasti ada benefitnya kalau kita mau mencari itu dan kita mau mendalami itu. Misalkan nih ibu-ibu pejabat gitu ya. Ibu-ibu pejabat nggak mungkin dong nggak berpenampilan oke gitu kan. Nggak mungkin banget, mereka nggak menjadi trophy wife itu nggak mungkin karena mereka kan tuntutannya memang seperti itu gitu kan, itu kan memang tuntutannya memang seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang memang dipaksa untuk menjadi trophy wife gitu ya, bukan untuk dari dalam dirinya memang pure aku adalah seorang yang ingin menunjukkan diriku di depan khalayak gitu. Misalnya orangnya introvert banget, tiba-tiba harus menyapa rakyat gitu kan, menyapa warga-warga itu kan agak PR kan gitu ya, agak-agak PR gitu. Tapi harus temukan alasan kenapa sih gitu. Aku harus melakukan ini dan untuk terus-menerus kita harus improve, kita juga harus punya standar yang jelas nih. Misalkan tadi ya, mungkin nih kalau misalkan pejabat mungkin ada atasannya gitu ya yang melihat sama harusnya berpenampilan gini gitu. Tapi misalkan untuk kita yang rakyat biasa gitu, masyarakat biasa, tapi kita pengen banget berpenampilan sangat oke gitu, di depan siapa dulu gitu kan. Padahal sebenarnya tujuan kita adalah jadi bagus di depan suami doang kan. Tapi karena misalkan jadinya banyak yang memuji misalkan, atau jadinya kayak kita merasa wah oke nih ini jalan aktualisasi diri yang ternyata oke banget, bisa boosting your confidence gitu kan, bisa meningkatkan kepercayaan diri banget. Akhirnya wah itu kebablasan, pengen banget sempurna semua, nggak pengen ada yang ngehujat, padahal nggak mungkin juga kan gitu. Jadi intinya kalau misalkan si trophy wife ini harus tahu kenapa mau melakukan itu, dan standarnya adalah tetap kepada diri kita dan juga pasangan gitu. Pasangan perlu nggak sih aku melakukan hal ini untuk bisa terlihat lebih, misalkan menurut pasangan enggak, menurut kita sendiri juga ternyata itu nggak ada gunanya, ya udah berhenti sampai di situ. Oke, berarti istilahnya nih patah lama ya, patah kuno juga nih, love yourself first gitu kan, before others ya muda ya. Jadi tempatkan diri kamu itu istilahnya melakukan kegiatan yang positif, kamu men-treatment diri kamu bikin diri kamu happy emang untuk diri kamu sendiri terlebih dahulu gitu ya, dan bicarakan dengan pasangan. Sebenarnya aku perlu nggak sih Pak ke salon setiap 10 menit sekali gitu? Iya. Punya salon kali di Bandung kali kan. Jadi boleh untuk istilahnya dikondisikan bersama dengan pasangan. Tapi beda cerita kalau semisal kamu tiba-tiba dipinang sama Raja Tunisia gitu ya, dan harus menyapa rakyat-rakyat kayak tadi. Jadi mungkin boleh ke salon 10 menit sekali. Itu benar kan, benar. Iya tidak kan gitu. Dan itu tuntutan loh, maksudnya nggak bisa milih loh. Benar. Kalau kita masyarakat kan ya udah kita bisa milih lah mau nampak atau nggak nampak di depan orang-orang di sekitar suami. Tapi kalau mereka nggak bisa gitu kan. Karena mereka itu sudah kan di posisi itu gitu. ya.
Iya betul. Nah itu kan PR lagi tuh di situ. Ada kepentingan struktural kan yang akhirnya membuat kenapa orang harus melakukan hal-hal tertentu yang nggak bisa didebat gitu. Oke. Jadi persiapkan untuk lambayan-lambayan manja kamu dalam menyapa rakyat-rakyat sekitar kamu. Sudah kalau tiba-tiba kamu ketiban rezeki dipinang sama raja Tunisia atau mungkin raja-raja lainnya gitu ya. Lumayan untuk kasih makan Instagram ya. Indonesia nggak ada Pak. Oh ya, kan siapa tahu ini kan paling ekstrimnya nih ya. Iya. Yang paling gak masuk akal itu ya kan. Bener seru. Makin ambiar topik kita makin viral kayaknya kayak. Oke. Baiklah. Baik. Berarti kesimpulannya Trophy Wife ini bisa kita lakukan in a good way dan yang pastikan jangan terlalu memaksakan diri kamu gitu ya untuk selalu jadi sempurna. Bisa kok dibicarakan baik-baik bersama dengan Pak suami agar tadi rumah tangga kamu langgang. Karena kan Trophy Wife ini ibarat kata BA gitu ya. BA-nya rumah tangga nih, brand ambassador-nya rumah tangga gitu kan. Iya. Iya, betul juga. Betul sekali. Jadi dijaga gitu ya kan dalam artian keharmonisan rumah tangganya. Oke. Terima kasih untuk Trophy Wife Jaksel ya. Jaksel kan? Jakarta mana Kak? Kamu Kak? Aku Tangsel. Ya Allah. Baiklah, terima kasih Ibu Trophy Wife. Ya. Ini ya area Tangsel untuk menyapa warganya kembali. Silahkan disapa lagi warganya Kak Daniardara. Ya, halo aja dulu ya halo kan. Dulu. Terima kasih Tipis-tipis Nisa dulu. dan juga semuanya muda. Terima kasih banyak. Kita bakal join lagi. Sampai ketemu next week. Deep Tech next week ya Kak Daniardara ya. Yes. Dengan tema-tema yang oke untuk kita obrolkan bareng-bareng. Saya Nisa pamit, Kak Daniara juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.